Pernah nggak sih kamu punya sebuah tujuan mulia, sebuah ide yang keren banget, tapi bingung gimana caranya ngajak orang lain buat ikut mendukung, gimana caranya mengubah niat baik jadi aksi nyata? Nah, itulah yang akan kita bedah bareng-bareng kali ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal fundamental yang perlu kita samakan persepsinya. Menggalang dana itu adalah tujuan akhirnya, goalnya. Tapi pemasaran, nah itu adalah metodenya, kendaraannya. Dua hal ini beda fungsi tapi saling terkait. Paham soal ini adalah kunci pertama. Ini dia, peta perjalanan kita. Kita akan bedah semuanya, mulai dari bedanya penggalangan dana dan pemasaran, lalu masuk ke 3 langkah utamanya, bikin cetak biru, sebarin ceritanya, sampai ngukur hasilnya. Dan terakhir, kenapa semua ini penting banget? Jadi, kalau kita ngomongin pemasaran untuk sebuah tujuan mulia, itu maksudnya apa sih? Coba deh, buang dulu pikiran soal jualan produk ya. Pemasaran di konteks ini punya arti yang jauh lebih dalam. Intinya tuh gini, pemasaran itu kayak kita lagi ngebangun jembatan. Jembatan komunikasi yang nyambungin misi besar kita ke hati para calon donatur. Ini semua soal gimana cara kita bercerita, gimana kita membangun hubungan, dan yang paling penting, gimana kita bikin mereka gampang banget buat ikut bantu. Oke, sekarang kita masuk ke langkah pertama, dan ini yang paling krusial. Persiapan. Anggap aja kayak bangun rumah. Kalau fondasinya nggak kuat, ya udah siap-siap aja goyang nanti. Disinilah kita menyusun cetak birunya. Kerangka ini kelihatannya simple, tapi justru di situ kekuatannya. Apapun kampanye kamu, intinya cuma 3 ini. Siapin informasinya, jalanin pemasarannya, terus evaluasi hasilnya. Gampang kan? 3 pilar ini yang bakal nopang semua kesuksesan kamu. Nah, sebelum kamu ngelakuin apa-apa, coba deh berhenti sejenak dan jawab 3 pertanyaan ini. 1, apa sih yang sebenarnya kamu tawarkan? Programnya apa? 2, kamu mau ngomong sama siapa? Siapa target donaturmu? Dan 3, gimana cara ngomongnya yang paling pas? Jelas di awal, itu penting banget. Nah, ini contoh yang jelas banget. Lihat deh bedanya. Ngomong sama perusahaan gede itu butuh proposal rapi, data lengkap, legalitas jelas. Tapi kalau ngomong sama Gen Z, beda cerita. Mereka butuh cara donasi yang gampang, satset, dan cerita yang kena di hati. Satu pesan buat semua? Udah nggak zaman. Ini nih, amunisi perang kamu. Mulai dari profil lembaga yang meyakinkan, proposal yang detail, sampai poster yang menarik. Semuanya punya satu tujuan, ngebuktiin kalau program kamu tuh beneran ngasih dampak dan bisa dipercaya. Oke, cetak birunya udah jadi, amunisi udah siap, sekarang waktunya turun ke lapangan. Ini saatnya kita eksekusi semua rencana tadi jadi aksi nyata. Waktunya menyebarkan berita baik. Oke, buat perangnya sendiri ada 3 arena utama nih. Dunia digital, ngobrol langsung tatap muka, sama lewat event atau acara. Strategi paling jitu, biasanya sih gabungan dari ketiganya. Yang penting pinter-pinter disesuaikan sama sumber daya yang ada. Coba kita zoom in sedikit ke pemasaran digital. Kenapa? Karena di zaman sekarang, ini udah bukan pilihan lagi, tapi wajib hukumnya. Lewat digital, cerita kita bisa nyebar cepet banget kemana-mana dengan biaya yang lebih efisien. Dan lihat deh, semua ini saling nyambung. Kamu pakai medsos buat narik perhatian orang. Terus, kasih konten yang bagus buat bangun kepercayaan. Donatur yang udah ada, kita sapa lagi lewat email atau WhatsApp. Dan SEO, itu biar orang gampang nemuin kita di Google. Ini semua satu ekosistem yang kerja bareng. Ini mungkin kelihatan sepele, tapi dampaknya besar banget. Konsistensi desain, font, warna, logo, itu bukan cuma soal estetika, ini soal ngebangun trust. Kalau semua materi kamu kelihatan profesional dan seragam, orang bakal lebih gampang mengenali dan, yang lebih penting, percaya sama lembaga kamu. Oke, kampanye jalan, donasi mulai masuk. Selesai? Eits, tunggu dulu. Justru sekarang bagian paling pentingnya dimulai, ngukur hasil. Karena kalau nggak diukur, kita kayak jalan di tempat gelap, nggak tahu arah. Penting banget buat dicatat, evaluasi itu bukan buat nyari-nyari salah ya, tapi buat belajar. Mana yang berhasil, mana yang kurang oke. Gimana caranya biar kampanye berikutnya bisa lebih keren lagi. Ini proses biar kita makin pinter. Prosesnya kelihatannya formal ya, tapi tujuannya simpel kok. Ngubah angka-angka data jadi masukan yang berguna. Dengan ngikutin alur ini, mulai dari nentuin apa yang mau diukur sampai melaporkan hasilnya, kita jadi yakin nggak ada pelajaran penting yang kelewat. Nah, dari semua yang udah kita bahas, yuk kita tarik benang merahnya. Kenapa sih kerangka kerja ini penting banget dan bisa jadi game changer buat kamu? Dan ini dia poin utamanya. Sukses itu bukan sekali jadi terus selesai. Bukan. Ini tuh sebuah siklus yang muter terus. Siapkan, pasarkan, evaluasi, terus ulang lagi.
Setiap putaran ini bikin kita jadi makin pinter, makin efektif, dan dampaknya makin besar dari sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Kamu punya tujuan mulia apa yang lagi kamu perjuangkan? Coba bayangin, gimana kerangka 3 langkah simpel ini bisa bantu kamu nyebarin ceritanya lebih luas lagi. Ingat, ini bukan cuma soal ngumpulin duit, tapi soal ngebangun gerakan. Jadi, apa langkah pertamamu?